Shalom Jemaat Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Puji nama Tuhan, hari ini kita beribadah kembali secara online. Hari ini adalah ibadah yang spesial karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa Allah kita naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Katakan amin. Mari bersama kita angkat pujian kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita di dalam doa. Dengan segenap kerendahan hati kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menyembah Allah kami, yang hari ini kami peringati Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, biar Roh Kudus boleh menjamah kami. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Bersama kita siapkan hati, kita mau bersyukur, kita mau meninggikan nama Allah kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
disembah, layak untuk ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita agungkan nama Allah kita lebih lagi di atas hidup, di atas segala-galanya. Kita mau muliakan Dia. Mari angkat suaramu, katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kau Allah yang termulia, Kau yang termulia. Mari angkat suara bersama, katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia,
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia, kami sembah Raja mulia, Raja mulia, yang telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ini iman kami Tuhan, yang telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak dimuliakan. Kau adalah Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu. Bahkan hari ini Tuhan kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kau bertata di atas kerajaan surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya suatu saat nanti Allah kami akan datang menjemput kami untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saat ini Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami boleh semakin hari semakin dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup dan yang telah naik ke surga. Sama-sama kami mau katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berdoa kita semua boleh tetap semangat dan tetap bersuka cita walaupun kita semua tahu kita masih belum dapat beribadah seperti sedia kala karena kita akan mendengarkan firman lewat video berikut ini. Tapi tidak apa-apa, biarlah kita boleh tetap terus maju di dalam Tuhan dan kita percaya ada maksud Tuhan yang baik di balik ini semua dan suatu hari nanti kita akan dapat berkumpul, beribadah, belajar dan bekerja seperti sedia kala. Hari ini kita ada di tanggal 21 Mei, hari Kamis, kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya secara pribadi dan atas nama Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah suatu peristiwa yang indah dan dari sini kita diteguhkan bahwa ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Dia yang kita sembah, yakni Yesus, Dia mati, bangkit, dan Dia naik ke sorga. Dia menggenapi firman-Nya, Dia menyiapkan tempat buat kita, dan kita yakin percaya suatu hari nanti Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya berkumpul bersama dengannya di kerajaan sorga. Haleluya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, karena hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan sampaikan sedikit berbeda. Saya tidak akan menyampaikan makna kenaikan Tuhan Yesus, tapi saya lebih akan menyampaikan pesan Tuhan sebelum Dia naik ke sorga, yang kita semua sudah sangat familiar dan tidak asing, yakni amanat agung. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judulnya di Alkitab LAI, Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini di hari yang indah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin bagikan buat setiap kita tentang mengerjakan amanat agung.
Tadi kita baca nats adalah amanat agung. Apa arti amanat? Artinya adalah mandat. Perintah lebih tepatnya yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kuasa lebih daripada kita, memiliki otoritas yang tinggi. Kenapa dikatakan amanat agung? Karena memang ini adalah perintah, pesan, mandat dari Tuhan setelah dia mengalami kemenangan, bangkit, kemudian dia siap untuk naik ke sorga. Dia memberikan mandat atau perintah kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan saya, pada mulanya di sana, kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk tadi itu, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka, dan sebagainya, saudara. Dan ini disebut agung karena ini adalah satu perintah dari Tuhan Yesus. Hari ini saya berdoa kita semua boleh menjadi orang-orang yang mengerjakan amanat agung. Karena apa? Karena nanti Tuhan akan melihat sudah dikerjakan belum. Gitu. Ketika anak manusia itu datang kembali, dia akan melihat apakah sudah dikerjakan, karena ini adalah perintah, mandat, pesan dari Tuhan buat orang-orang percaya, yakni buat saudara dan saya. Kalau kita perhatikan tadi, ini adalah pesan yang diberikan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga, karena dia mengumpulkan murid-muridnya. Di ayatnya yang ke-17, dikatakan di sana dia mengumpulkan murid-muridnya di suatu bukit, ayatnya yang ke-16, yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ini mereka dikumpulkan di satu bukit sebelum Yesus naik ke sorga, lalu dia memberikan mandat atau perintah kepada murid-muridnya. Hari ini kita akan belajar 3 hal tentang mengerjakan amanat agung. Dari cerita di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Yang pertama, apa sih yang perlu kita lakukan mengerjakan amanat agung? Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan kalimatnya jelas di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah. Pergi itu artinya jalan, go, melangkah, ada tindakan. Yang pertama sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan amanat agung? Yang pertama, melangkah. Bertindak, melangkah, saudara. Jangan menjadi orang percaya yang hanya penuh dengan teori-teori, hanya penuh dengan jago ngomong, tapi prakteknya nggak ada. Hari ini melangkah aja, melangkah, pergi, bertindak. Dan amanat agung ini, mandat agung ini, perintah agung ini tidak hanya sekedar perintah loh, tetapi perintah yang diapit oleh 2 janji yang indah luar biasa. Karena di ayat sebelumnya dikatakan segala kuasa telah diserahkan kepadaku, kata Tuhan Yesus, baik di sorga dan di bumi. Lalu di bagian terakhir, jangan takut, karena sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Wow, ini mandat tidak hanya sekedar mandat, tapi mandat yang diapit oleh janji-janji indah yang menyertai luar biasa. Hari ini jadilah orang-orang percaya yang melangkah gitu. Kita nggak usah bicara penginjilan sampai jauh-jauh ke pedalaman-pedalaman, pelayanan misi sampai ke pelosok-pelosok, ya, ke pedalaman-pedalaman di daerah atau di luar negeri, di Afrika. Kira-kira hari ini sudahkah engkau sungguh-sungguh bertindak, ada tindakan dalam hidupmu untuk memberitakan Injil? Adakah tindakan nyata di hidupmu? Kira-kira engkau sudahkah berdoa bagi bangsamu? Sudahkah engkau tindakan nyata mungkin berbagi di saat seperti sekarang ini? Ya, tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Sudahkah engkau melakukan tindakan nyata mungkin mendengarkan curhat masalah istrimu? Sudahkah engkau mungkin menjadi seseorang yang menolong secara nyata bagi teman-temanmu? Itu disebut tindakan nyata. Karena Tuhan mau untuk kita melangkah, bergerak. Makanya saya senang dengan ada satu kalimat yang mengatakan, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Kita nggak usah bicara perjalanan yang ribuan miles atau ribuan kilometer. Tapi kita mulai aja melangkah dulu, karena perjalanan 1,000 km, 1,000 miles ya, itu dimulai dengan satu langkah tunggal. Melangkahkan kaki dulu aja maju ke depan. Hari ini nggak usah bicara yang jauh-jauh, wah ini bicara penginjilan nih, kita harus ngumpulin dulu nih dananya, betul. Ini kita harus bicarakan programnya dulu nih, mission trip ke daerah, kita harus bicara ke pedalaman begini. Betul, itu semua bagus, tapi mulai aja melangkah di hidupmu. Kira-kira sudahkah engkau mendoakan yang sakit di sekelilingmu? Sudahkah engkau berbagi? Sudahkah engkau menolong secara nyata bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang percaya yang mungkin sedang mengalami masalah? Sudahkah engkau melayani, melakukan konseling dan sebagainya? Saya ingat satu cerita tentang seorang ibu rumah tangga yang satu kali dia ini di Inggris, di Eropa, dia mendengarkan khotbah dari seorang penginjil yang sudah melayani secara luar biasa ke pedalaman-pedalaman di Afrika. Wow, luar biasa memang penginjilnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Khotbah di pedalaman, banyak sekali suku-suku terabaikan yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia berkata dalam hatinya, waduh gimana nih, aku juga ingin melakukan amanat agung memberitakan Injil. Tapi aku nggak mungkin sampai ke situ karena aku punya suami yang harus diurus, suamiku aja belum percaya
percaya Tuhan, aku punya anak-anak, aku punya tetangga, komunitas, aku nggak bisa meninggalkan daerah di mana aku berada. Tapi kemudian satu pagi ketika dia berdoa, dia disadarkan bahwa nggak usah sampai jauh-jauh ke situ dulu. Melangkah aja dulu. Suamimu, kira-kira sudahkah engkau berdoa setiap hari bagi pertobatan suamimu? Oh iya, dia sadar. Kemudian dia mulai berdoa setiap hari buat suaminya. Dan Tuhan jamah suaminya secara luar biasa. Suaminya akhirnya bertobat, percaya Tuhan. Yang tadinya kasar, tadinya keras, tadinya kaku, bisa berubah itu semua karena melihat karakter istrinya luar biasa dan selalu mendoakan suaminya. Lalu mereka, suami istri mulai melayani. Anak-anak dilayani, tetangga ada yang sakit didatangi, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian menjadi seorang pendoa, menjadi seorang konselor, ya, mendengarkan masalah dari orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberikan solusi firman Tuhan dan berdoa. Akhirnya ibu ini sudah melakukan pekerjaan misi yang akhirnya menjangkau jiwa-jiwa berjumlah ribuan, saudara. Seorang ibu rumah tangga. Maka dari itu yang pertama, bicara mengerjakan amanat agung, nggak usah bicara teori-teori yang panjang dulu, melangkah dulu aja, bertindak nyata. Real, sekelilingmu aja dulu. Karena itu dikatakan pergilah. Dan ini tidak hanya sekedar pergi-pergi go, tapi disertai diapit dua janji yang indah. Karena ada kuasa dari sorga dan di bumi yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia memberikan mandat ini. Dan yang terakhir, dia menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang mengerjakan amanat agung, mari kita perhatikan masih di ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Wow, ini jadi satu perintah agung dari Tuhan. Tuhan mau untuk kita memuridkan segala bangsa. Setiap orang menjadi muridnya Tuhan. Bagaimana mungkin kita memuridkan orang-orang kalau kita sendiri belum atau tidak dimuridkan? Jadi yang kedua, mengerjakan amanat agung. Pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga, ya, adalah amanat agung. Bagaimana mengerjakannya? Yang pertama, bertindak, melangkah aja dulu. Yang kedua, engkau harus dimuridkan dan engkau harus memuridkan. Ini pesan yang utama juga buat kita. Kita harus dimuridkan dan memuridkan. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak dimuridkan dan akhirnya dia tidak memuridkan, karakternya hanya akan seperti itu aja, tidak berubah, tidak menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. KTP-nya saja Kristen, tapi korupsi jalan terus, bohong jalan terus, sumpah serapah tetap keluar, seks bebas jalan terus, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tetap jalan terus. Karena apa? Karena dia tidak berubah, dimuridkan. Tidak berubah. Kata murid di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah mathetes. Itu artinya disciple. Seseorang yang dengan disiplin berubah karakternya dari yang lama menjadi yang baru melalui melihat, melalui belajar, melalui yang namanya praktek, melalui mendengar, melalui yang namanya sungguh-sungguh bergaul dengan gurunya tersebut. Maka dari itu hari ini penting, dan ini juga message buat banyak gereja untuk melakukan pemuritan. Karena menjadi orang Kristen yang tidak dimuridkan itu berbahaya. Hanya akan menjadi orang Kristen yang identitasnya saja, KTP-nya saja, tapi sesungguhnya dia tidak mengalami perubahan, saudara. Perubahan karakter karena belum dimuridkan. Dan bicara tentang pemuritan, saudara, bicara tentang pemuritan itu bicara proses. Hari-hari ini banyak orang lebih senang kepada event daripada proses. Makanya kalau kita bicara proses tidak terlalu disenangi oleh sebagian besar orang. Kenapa? Karena makan waktu. Memuridkan orang makan waktu loh. Memuridkan orang itu butuh super perhatian, tenaga untuk tahu dia sungguh-sungguh sudah kenal Tuhan belum, berubah belum. Ya, hari-hari ini banyak orang mungkin di dunia pelayanan pun senangnya dengan event. Kenapa? Karena event sementara, ya, senang-senang, megah, mewah, dilihat banyak mata. Tapi proses tidak dilihat. Proses itu dirasakan setelah sekian lama. Inilah yang menyebabkan yang namanya proses itu tidak terlalu disukai. Kalau event mungkin hari-hari ini banyak orang senang dengan event. Wow, satu kali ibadah, ya. Tolak ukurnya ditanya berapa ribu yang datang. Persembahannya berapa ratus juta. Acara ulang tahun, acara happy ini, kumpul-kumpul. Tidak salah, tetapi itu disebut event. Event itu sementara. Tetapi pemuritan itu bukan event, bukan hanya sekali aja acara, tidak. Tapi proses. Berlangsung cukup lama. Itulah sebabnya namanya pemuritan itu membutuhkan sarana komunitas kecil dan sistem mentoring, saudara. Makanya sistem pemuritan Tuhan Yesus itu dia dimuridkan, dia memuridkan. Sudah gitu dia sudah dimuridkan, dia memuridkan lagi. Di bawahnya sudah dimuridkan, memuridkan lagi. Kita perlu komunitas yang bisa menjaga arah kita.
Saya pernah kasih contoh di gereja, komunitas kecil itu atau ring satumu itu seperti orang-orang yang mengelilingi kau seperti pagar. Ketika engkau mulai arahnya miring, mau jatuh, mereka akan berkata, berdiri, berdiri. Wah, ini nggak benar nih, nggak benar. Kamu nggak boleh seperti itu. Itu suami orang, itu istri orang. Oh, nggak boleh, kamu nggak boleh pacaran dengan orang yang berbeda kepercayaan, karena ujung-ujungnya kita semua manusia akan mencari pencipta kita, Tuhan. Oh, jangan kamu berbohong. Oh, jangan kamu ngambil uang dari perusahaan. Saudara, siapa yang akan memberitahu kita, mengarahkan kita kembali di track yang benar? Salah satunya adalah komunitas itu. Makanya yang namanya pemuritan itu membutuhkan sarana komunitas dan sistem mentoring. Perlu dimentor. Ada mentor rohani, ada bapak rohani, ibu rohani, kakak rohani yang terus membangkitkan saudara. Ketika engkau jatuh, ayo semangat, maju terus. Ketika engkau akhirnya putus asa, ayo jangan putus asa. Nanti engkau sudah naik, tidak putus asa, kau akan memiliki anak rohani, adik rohani yang mengalami masalah yang sama. Engkau dapat berkata, haleluya, aku sudah pernah mengalami itu. Maju terus di dalam Tuhan, jangan takut. Engkau menjadi mentor rohani bagi adik rohani atau anak rohani tersebut. Inilah pentingnya yang namanya sistem mentoring dan komunitas untuk memuridkan seseorang. Dan ini bukan hanya pekerjaan 1 kali 24 jam atau acara 2 jam, 3 jam, sementara itu event. Tapi ini proses, saudara. Saya ingat satu cerita tentang bagaimana sistem mentoring itu sangat berhasil dalam membentuk seseorang. Kalau saudara pernah mendengar seorang wanita yang bernama Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang deaf and blind. Deaf itu tidak bisa mendengar, dan blind itu tidak bisa melihat. Seorang yang deaf, blind pertama yang lulus kuliah, saudara. Saudara bisa bayangkan dari kecil, dari lahir dia sudah deaf and blind. Bagaimana dia bisa belajar? Nggak mungkin kan? Kita mengetahui mengucapkan kata meja ketika kita melihat itu meja, dan orang tua kita berkata meja, kita pegang, oh ini meja. Tapi anak ini, saudara, dari kecil dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. Wah, orang tuanya sangat-sangat terpukul. Masa depan Helen ini pasti akan kacau. Helen Keller ini lahir tahun 1880 dan wafat tahun 1968 di usia mau ke 88 tahun. Tapi 87 tahun sekian dia meninggal. Tetapi apa yang terjadi, sejarah mencatat dia adalah seorang deaf blind pertama, seorang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat pertama yang lulus kuliah. Dia lulus di Harvard University. Kita tahu Harvard University adalah salah satu universitas terkenal di dunia, bersama dengan Yale, Princeton, Oxford, dan sebagainya. Sudah, dia bisa lulus itu semua. Bagaimana mungkin dia bisa belajar? Ternyata rahasianya Tuhan anugerahkan kepada dia seorang mentor, seorang pembimbing yang bernama Ibu Anna Sullivan. Ibu Anna Sullivan ini mementor Helen tanpa putus asa, terus-menerus, 20 tahun menjadi mentornya. Ayo Helen belajar. Caranya dia belajar gimana? Waktu Helen pertama kali mau belajar pegang pipi, mau tahu bahwa ini disebut pipi, ya, dalam bahasa Inggris tentu berbeda. Ibu Anna Sullivan ini memegang tangan Helen, menaruh di pipinya, dan menunjukkan huruf Braille. Huruf bagi orang yang tidak bisa melihat. Ini namanya pipi. Coba belajar sebutkan, saudara. Nah, artinya, saudara, ini membutuhkan waktu. Tetapi ternyata proses mentoring ini membuahkan hasil. Helen Keller akhirnya dia masuk kuliah, dia lulus, dan dia menjadi dosen pertama yang deaf and blind. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, tapi menjadi dosen. Dia menjadi seorang penulis, dia menjadi seorang pembicara di puluhan negara yang terus memotivasi bahwa orang dengan keterbelakangan atau kekurangan pun bisa tetap terus maju. Jadi hari ini yang kedua, pesannya mengerjakan amanat agung. Yang kedua adalah Alkitab mengatakan dimuridkan dan memuridkan. Proses pemuritan itu memakan waktu, proses, dan proses pemuritan itu membutuhkan komunitas dan sistem mentoring. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Ada kalimat dan ajarlah mereka. Kata dasarnya ajar. Jadi yang ketiga, yang terakhir, mengerjakan amanat agung ini adalah perintah Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Apa yang harus kita lakukan? Belajar terus tiada henti, saudara. Belajar. Belajar itu nggak hanya bicara sektor formal, tapi informal. Tapi yang namanya hidup itu tidak lepas dari belajar. Kalau orang berhenti belajar, dia tidak akan bisa mengikuti perkembangan, akhirnya dia punah. Ya masa mau punah? Ya harus terus. Untuk survive adalah belajar. Contoh sederhana aja, kita hidup sekarang di 2020 ya. Kita semua ada, anak saya sekarang ada di generasi yang
sudah tahu WA, video call, ya kan, sudah tahu pesen sesuatu lewat aplikasi online dan sebagainya. Coba saudara yang hidup di zaman-zaman sebelumnya, di mana dulu mau foto aja harus pakai kamera yang isi rollnya cuma 36 kali. Sekarang handphone bisa foto, ya kan? Lalu mau apa-apa harus ke bank, transfer, sekarang bisa m-banking dan sebagainya. Kalau saudara yang hidup di zaman dulu, saudara nggak ngerti menggunakan handphone ada kamera, saudara tidak mengerti pesan taksi online, saudara tidak mengerti yang namanya video call, saudara tidak ngerti m-banking, saudara tidak akan bisa mengikuti perkembangan, lama-lama punah. Mau nggak mau saudara harus belajar. Walaupun umurmu 60 tahun, 70 tahun, belajar. Orang dunia saja seperti itu. Ikut Tuhan juga seperti itu. Rupanya mengerjakan amanat agung. Yang ketiga, orang percaya itu tidak boleh berhenti belajar. Terus belajar. Kapan kita berhenti? Saat nanti kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Baru kita berhenti yang namanya belajar. Dan menariknya di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayatnya ke-26, di Antioquia itu mereka mengajar, dan di sanalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pengikut Kristus identik dengan orang-orang yang belajar, saudara. Hari ini terus belajar, saudara, tiada henti. Belajar terus di dalam Tuhan, nanti ada prakteknya. Jangan putus asa, terus belajar Alkitab, tidak akan pernah kekurangan bahan untuk mengajari kita. Dan Roh Kudus akan terus senantiasa membimbing kita kalau kita mau terus berserah kepada tuntunannya, saudara. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita, ada seorang teman mengirimkan video, bagus sekali, tentang seorang nenek-nenek. Kalau tidak salah namanya Ibu Diana Patricia Hasibuan, ya, kalau saya tidak salah namanya. Dia adalah seorang nenek-nenek yang mendapatkan penghargaan Muri karena meraih gelar S3 strata 3 di usia 77 tahun. Dia menyelesaikan S1 umur 69 tahun, S2 lulus umur 73 tahun, S3 umur 77 tahun, dan dia mengajar menjadi dosen. Wow, luar biasa. Nggak ada kata terlambat. Mungkin untuk waktunya dia waktu masih muda, dia belum ada kesempatan. Waktunya belum ada, kemudian mungkin macam-macam, mungkin secara ekonomi atau segala macam, tetapi dia tidak malu untuk terus belajar sampai akhirnya usia 60-an sekian sudah memiliki cucu, dia kuliah lagi, ambil S1, kemudian ambil S2 dan lulus S3 umur 77 tahun dan mendapatkan penghargaan Muri. Cerita itu sangat indah dan menginspirasi saya serta banyak orang lainnya, saya percaya, yang menonton, bahwa itu yang namanya belajar tidak pernah kenal kata lelah dan tidak pernah ada berhenti. Belajar tentu tidak harus selalu formal, ya, bisa juga informal, tetapi dalam hidup ini jangan pernah berhenti belajar. Orang dunia saja kalau berhenti belajar punah. Apalagi kita yang ikut Tuhan, terus belajar bersama dengan Tuhan. Hari ini kau belajar mengasihi, besok kau belajar yang namanya berbagi, besok lagi engkau belajar yang namanya mengerti maksud Tuhan lewat perjalanan hidup, dan seterusnya. Terus belajar dan minta tuntunan Roh Kudus untuk menyingkapkan lebih dan lebih lagi dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman tersebut boleh hidup, berakar, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Dan hamba berdoa, biarlah hamba dan setiap orang yang mendengarkan acara ini, mereka boleh menjadi orang-orang percaya mengerjakan amanat agung. Menjadi orang-orang percaya yang melangkah, melakukan tindakan, bukan hanya jago ngomong teori. Menjadi orang-orang percaya yang dimuridkan dan memuridkan. Dan menjadi orang-orang percaya yang terus belajar tiada hentinya. Terpujilah namamu kekal selamanya. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan negeri ini. Kami percaya suatu hari nanti pandemi corona ini akan berakhir dalam nama Yesus dan kami boleh beribadah seperti sedia kala. Kami berdoa bagi pemimpin kami, Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, serta Tuhan berikan pemeliharaan dalam menuntun, bahkan juga memerintah, bahkan juga mengarahkan penduduk di negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi stafnya, bagi para menteri, TNI, Polri yang bekerja di bagiannya masing-masing. Kami berdoa bagi gubernur-gubernur, bagi wali kota, bagi bupati-bupati, dimanapun mereka berada dalam posisi mereka, Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan, dan pemeliharaan. Kami juga berdoa bagi seluruh warga negara Indonesia, bagi mereka Tuhan yang ekonominya terdampak, para pengusaha, para karyawan, para tenaga profesional, bagi mereka masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga Tuhan berkati dan pelihara. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau akhiri dengan terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga,
penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.